sekalian rahimakumullah, kita lanjutkan kajian hadis kita yang ke 1506 ya. Wa an Anas radhiyallahu an, dari Khadimur Rasul, beliau ini adalah asisten Rasulullah ya. Mungkin kalau capres cawapres ajudan ya, ajudannya Rasulullah bersama Anas, bernama Anas bin Malik radhiyallahu an. Qala dawu sapa Anas bin Malik, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kaffa ghadabahu kaffallahu anhu adzabah, akhrajahu Tabrani fil Awsat. Hadis ini terdapat di dalam Sunan Imam Tabrani yang bernama Kitab Al-Awsat ya. Bismillah, qala Rasulullah dawuh, man kaffa, nah ini barang siapa yang menahan. Kaffa itu menahan, kalau kafa mencukupi. Jadi kalau kayak anaknya Ustaz Musyafa, kafa itu mencukupi. Kalau kafi, Allah yang mencukupi. Nah, ini kaffa itu menahan. Barang siapa yang menahan ghadabahu, sikap sifat emosionalnya ya, dan menahannya ini ketika marah. Jadi memang enggak mudah ya jamaah ya. Orang sedang marah kemudian menahan amarahnya itu sulit. Ya pas ceramah ini enak. Ya kadang ngamuk ya mbok, piring-piring iso pecah kabeh. Ya perlu bojo dibanting nang kasur. Ya, mangkafa ghadabahu, barang siapa yang mampu menahan amarahnya, maka kafallahu, Allah akan menahan anhu, darinya, azabahu, azabnya. Jadi kalau kula jenengan kepingin ditahan azab kita yang mestinya di hari kiamat kula jenengan termasuk orang yang layak, pantas, naudzubillah ya, mendapat azab Allah, tapi kemudian ditahan oleh Allah, azab itu tidak jadi dilaksanakan oleh Allah, maka tahanlah emosional kita ya. Jadi ya biasa-biasa saja. Nanti kalau milih pemimpin juga milih pemimpin yang paling tidak emosional. Dan siapa yang menahan amarahnya, maka akan ditahan oleh Allah azabnya nanti di hari kiamat. Walahu syahidun ya, min hadis Ibnu Umar inda Ibni Abi Dunya. Dalam jalur yang lain ya, hadis ini juga dalam beda redaksional ada di sanadnya Abdullah ibnu Umar ya, dari riwayat Ibnu Abi Dunya itu. Jadi sama ya, hanya beda-beda sedikit mungkin seperti itu. Ini 1507. Hadis 1508, wa an Abi Bakrin Siddiq, dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq ini nama aslinya Abdullah bin Quhafah. Beliau ini disebut As-Siddiq ya, Abu Bakar, Abu itu bapak, Bakar itu bakaran jagung. Bakar itu dari kata bikrun. Bikrun itu apa? Perawan, gadis. Bapaknya gadis, yaitu bernama Aisyah yang dinikah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa disebut As-Siddiq? Karena beliau satu-satunya sahabat yang membenarkan seluruh dakwahnya Rasulullah. Khususnya pada saat itu asbabun nuzulnya panggilan As-Siddiq adalah ketika beliau membenarkan peristiwa Isra Mi'raj. Di saat orang-orang kafir Quraisy di Mekah tidak ada yang percaya terhadap peristiwa yang tidak sampai satu malam, mulai dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, kembali lagi ke Mekah, enggak sampai satu malam. Ya, siapa yang percaya kalau nggak iman, ya kan? Kalau nggak yakin percaya nggak mungkin. Padahal segala sesuatu kalau sudah berdasarkan kuasanya Allah, siapa yang bisa menolak? Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Ya, panjenengan ya punya jam tangan. Sekarang katakanlah jam 4:30. Arep ngenteni jam 12 kok disuwene rek. Saman puter dhewe ae wis, ya kan? Mau jam 12, jam 1. Udah. Bisa nggak? Bisa. Ya.
Sering saya contohkan kalau ceramah di ibu-ibu itu, ya. Jadi misalnya ada dua, yang satu semut, yang satu kecoa. Pas di bandara Juanda, ya, wah kecoa, apa mut? Aku loh, gak sampai 2 jam Jakarta sampai Juanda. Gak mungkin ulang germet kayak ngono gitu kan? Oh iya, sumpah iya. Iki mang gak sampai wis tekan kene. Kok iso iya nempel di pesawat. Ya bisa kan? Itu kuasanya Allah bagi orang yang beriman, ya. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Qudrah iradahnya Allah. Makanya diawali dengan kata subhanalladzi asra. Maha suci Allah. Jadi perjalanan Rasulullah dari Makkah ke Masjidil Aqsa sampai naik ke mustawan Sidratul Muntaha, ya, menjemput perintah sholat, itu duduk karepe dhewe. Itu mengatasnamakan kemahasuciannya Allah. Nah, makanya kalau ada orang mengatakan Isra itu perjalanan Nabi Muhammad, jangan berhenti di situ. Perjalanan Nabi Muhammad atas mukjizat Allah. Kalau jangan yang ngono aja melok-melok. Ya. Mosok atase Mbak Siti arepe nang ndi? Arepe Isra. Isra nang ndi? Nang pasar. Ya. Memang perjalanan tapi beda. Mi'raj itu artinya kan naik, ya kan? Bukan berarti terus ya, Alpan iko sampean mi'raj to, dhuwure kayak genteng. Ya, benakno genteng, kata-kata mi'raj itu tidak boleh. Karena mi'raj itu tangga kenaikan Rasulullah atas mukjizat Allah untuk bertemu dengan Allah, menyebut perintah sholat sebagai perintah yang paling diutamakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itu jamaah sekalian. Maka disebutlah ketika diceritakan habis subuh ini Rasulullah bingung di depan masjid itu. Iki nek tak sampai nopo enggak? Lek gak tak sampai nopo aku tabligh harus menyampaikan apapun yang saya terima. Tapi nek tak sampai nopo pasti masyarakat Mekah enggak akan ada yang percaya. Tapi bagaimanapun juga harus disampaikan. Pas duduk-duduk Abu Jahal lewat. Muhammad, sampe kok sawangane kok nglamun ae. Apa kayak Pak Khosin bojone mati apa piye? Mboten, Paman. Lha apa? Tadi malam ada peristiwa ini diceritakan. Lho nek sampean ancane bener takoni ngono, tak kumpulno masyarakatku. Lho saestu Paman. Wah anjane memang kejadian beneran. Lah pamannya ini setengah menghina, enggak mungkin lah. Kumpulno aja digeruduk wong akeh pisan. Kumpulnya jebret. Nah, ternyata banyak yang tidak percaya. Abu Bakar Siddiq yang mendampingi, beliau menyampaikan sodakta ya Rasul, sodakta ya Rasul. Muhammad, engkau benar Muhammad. Saya menjadi saksi Muhammad. Apapun yang kau berikan, apapun yang kau sampaikan, benar wahai Nabi Muhammad. Sejak itulah Abu Bakar disebut As-Siddiq. Maka jemaah sekalian, salah satu tanda panjenengan iman datang Rasulullah, di samping kula jenengan mencintainya, membaca sholawat kepadanya, juga at-tasdiqu bih, ya, membenarkan risalahnya. Di antara membenarkan risalahnya adalah mengkaji hadis-hadisnya. Karena di hadis itu banyak tatanan-tatanan hukum, etika-etika yang sekarang ini lagi booming. Ya, etika-etika. Walaupun di situ nggak ada hadis untuk etika dasmu, nggak ada. Ya, di sini qala Rasulullah, nah ini termasuk akhlak, ya. La yadkhulul jannata, ini termasuk etika ini. Tidak akan masuk surga. Siapa itu? Khibbun. Nah, napa? Penipu. Orang yang memberikan kabar hoak. Orang yang memberikan janji-janji palsu. Ya, ngapusi. Misalnya ini, jare gak impor, ternyata impor umpama ini. Jare tidak nepotisme, ternyata nepotisme umpama ini, ya. Ini khibun. Wala bakhilun. Nah, dan tidak akan masuk surga orang yang bakhil, kikir bil medit. Wala sayyi'ul malakati, dan orang yang mempunyai sifat karakter perangai yang tidak baik. Ya, sayyun itu
buruk. Al-malakah adalah kepemilikan sifat. Orang yang punya sifat buruk, kata-katanya menyakitkan hati, perasaannya selalu suuzon, ya, hatinya kotor dengan perbuatan-perbuatan penyakit-penyakit hati. Kemudian perilakunya juga perilaku yang buruk. Tangannya suka ngaploki wong, sikile tinggi mlaku nang tempat-tempat kemaksiatan. Jadi budal pengajian itu nggak pada semangat. Tapi begitu budal nang dangdutan, wah. Makanya kampanye sekarang ini nggak nanggap dangdut rasanya atau musik ya. Nah, kemarin itu di Sidoarjo itu sama lihat pora kemarin itu ya. Ada dewa-dewa berapa itu? 19 apa 1500 itu ya. Nah, kayak gitu ya. Masya Allah, ambek joget gini-gini itu Pak ya. Apa itu? Joget gembol apa gembul apa itu ya. Nah ya. Subhanallah. Baik, itu jemaah sekalian, akhrajahu Tirmidzi wa farraqahu hadisaini wa fi isnadi dhafun. Hadis ini riwayat Tirmidzi tapi ada satu pemilahan. Ada sebagian yang termasuk salahnya adalah dhaif. Ini jemaah sekalian rahmatullah. Baik. Tak bisa ya. Sedikit-sedikit ini. Dari Abdullah bin Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tasamma hadisa qaumin wa hum lahu karihuna subba fi udhunaihi al-unuku yaumal qiyamah yakni ar-rasas akhrajahu al-Bukhari. Hadis sahih di dalam Sahih Bukhari menyampaikan barang siapa yang ini Pak nguping itu nguping atau mencuri pendengaran yang seharusnya sudah menjadi rahasia wis dirahasiakan ya, tapi kula jenengan kepengin direwangi nyuri-nyuri pendengaran. Orang semacam ini padahal itu enggak disukai ya, enggak disukai. Orang yang ketika kula jenengan nguping itu dia tuh enggak suka. Nah, ternyata kalau kita lakukan apa yang terjadi nanti di hari kiamat ya, yang pantas untuk curahkan, disokkan itu ya. Di hari kiamat nanti adalah timah panas. Telinganya dicuri timah panas. Hati-hati. Nah, dan makanya di hadis yang terakhir ini dari Anas bin Malik, tuba liman syaghalahu aibu an uyubin nas. Berbahagialah orang yang lebih memperhatikan aib-aibnya ya, lebih sibuk terhadap kekurangan-kekurangannya daripada ngurusi aibnya orang lain ya. Kata Roma Irama itu gajah di pelupuk mata tidak kelihatan laluan gitu kan, tapi semua di tengah lautan nampak jelas. Jangan sampai seperti itu. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, memiliki akhlak yang baik, hati yang bersih ya, dan lisan yang terjaga. Kita gunakan lisanan zakirah, lisan kita berzikir, wa qalban khashi'ah, hati kita yang khusyuk, wa du'aan mustajabah, dan doa-doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa limasyayikhina wa limuallimina wa liulama'ina wa lihabaibina wa liikhwanina wa li jama'atina, khususan jamaah Darut Taqwa wa pemirsa ya Allah. Allahumma ja'alna wa iyyahum min ahlil khair wa ahlil Qur'an wa ahli sunnah wa ahli sihah wa afiyah wa ahli rizqi halalan thayyiban mubarakah. Allahumma ya Allah qabul hajatina wa hajatikum, khususan hajati Ustadzah Hajah Alma Allah min miladi almarhum Haji Yusnan Halim ya Allah. Allahumma ja'alhu ya Allah, Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah, Allahumma ja'al wafatahu husnal khatimah. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa 'amalin la yarfa' wa du'ain la yasma'. Allahumma ij'alna fi lisanina lisanan zakira wa qalban khashi'a ya Allah bi rahmatika ya arhamar rahimin.
Allah, berikan kami ampunan-Mu ya Allah. Terimalah taubat kami, terimalah amal-amal soleh kami, amal ibadah kami. Allah, terutama sedekahnya Bu Haji Halma, ya Allah, memperingati miladnya ya, Ustadz Haji Yusnan Halim ya Allah, almarhum ya Allah. Allahumma ja'al ya Allah, jadikan alam kuburnya bagian dari nikmat surga panjenengan ya Allah. Dan leluhur-leluhur kami, para sesepuh kami ya Allah, Abah Karmin, Abah Afwan, dan Hajiman, dan seluruh sesepuh-sesepuh yang tidak biasa kami sebutkan ya Allah. Dan juga istri saya ya Allah, Hajah Siti Alfiah binti Hasani. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika ya Allah. Allahumma ja'alna min khiyari ummati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waj'al fi hayatina bi hayatin thayyibah wa amitna bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.